Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mukarramun, para kiai, para asatidz, para hujat, bapak-bapak, saudara dan hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Mujahidin rahimahullah. Alhamdulillah wa syukur, pada siang hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan adanya tersebut kita bersama-sama masih dapat satu kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat Jumat berjamaah. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah umatnya minal zulumati ilan nur. Bapak-bapak hadirin sekalian rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf apabila suara saya ini mengganggu kehusuan bapak-bapak hadirin sekalian di dalam berzikir maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang kami sampaikan, di antaranya kemasukan uang roket Jumat yang lalu mendapat Rp600.000, kemudian pemasukan uang sedekah jariyah pada Jumat yang lalu mendapat Rp750.000, dan telah kami terima uang sholawat yang pahalanya untuk almarhumah Ibu Romani binti almarhum Kombon sebesar Rp500.000, dan kemudian uang sholawat yang pahalanya untuk almarhumah Ibu Iwanyana binti Bapak Kirani sebesar Rp300.000. Dan pada hari ini telah kami terima infak sedekah jariyah yang datangnya dari Adinda Ibu Hajah Tuti Alawiyah sebesar Rp1.000.000. Adapun pahalanya untuk almarhum almarhumah ayahanda Bapak Yandali bin Haji Mawar, kemudian almarhumah Anda Halimah Gusandia binti almarhum Bapak Yandali. Kemudian dari hamba Allah sebesar Rp100.000 pahalanya untuk almarhum Wahaji Sedul bin Rajin, almarhumah Wahaji Rani binti Nian, almarhum Bapak Haji Rimin bin Haji Sedul, almarhumah Ibu Haji Kirek binti Haji Sedul, almarhumah Ibu Jenong binti Haji Sedul, dan almarhum Bapak Subur bin Haji Rimin. Kemudian dari hamba Allah sebesar Rp100.000 pahalanya untuk almarhumah Ananda Hayatul Nisa binti Bapak Marjuki, almarhumah Ibu Hajah Niharo binti Bapak Murtani, almarhumah Ibu Hajah Noja binti Waji Satin, almarhum Bapak Jaya bin Siran, almarhum Bapak Murtani bin Haji Basir, almarhumah Ibu Khalifah binti Musar dan keluarganya yang telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian dari hamba Allah sebesar Rp50.000 pahalanya untuk almarhum Iwan Purnomo bin Wartu dan almarhum Ajar bin Haji Sadun. Kemudian dari hamba Allah sebesar Rp100.000 pahalanya untuk almarhum Bapak Saimin bin Wanuan, almarhumah Ibu Mani binti Samad, almarhum Rosidi bin Bulan, almarhumah Fatimah binti Pulana, almarhumah Mamasa binti Samad, dan almarhum Bapak Ratno bin Rosidi. Kemudian dari Bapak Muhammad Wangket sebesar Rp100.000 pahalanya untuk almarhum Bapak Dr. bin Mimin, almarhumah Wajeng binti Wabula,
rupiah. Pahalanya untuk almarhum Bapak Rojini bin Wamandor Siun dan almarhumah Ibu Sitam binti Niam. Itulah infak sedekah dan uang salawat yang telah kami terima pada hari ini. Kami ucapkan jazakumullah hasanah jazaa. Semoga uang salawat dan infak sedekahnya diterima oleh Allah SWT dan diganti dengan ganti yang berganda. Mari kita baca surah Al-Fatihah kepada para donatur yang telah kami infak sedekah jariahnya. Umumnya untuk kita sekalian hadir di Masjid Jami Al-Mujahidin ini, kita mohon kepada Allah SWT agar senantiasa dipanjangkan umur kita, disehatkan jasmani rohani kita, serta diberikan rezeki yang halal yang banyak dan barokah, dan apabila mati kita mohon dimatikan dalam husnul khotimah. Dan kepada para almarhumin wa marhumat yang telah kami sebutkan tadi, umumnya untuk ibu bapak kita, kakek kita, sanak famil kita, kaum muslimin wal muslimat, wal mukminin wal mukminat yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga diampuni dosanya, luaskan kuburnya, dan di mana makam kuburnya dijadikan roto min riyadil jannah. Dan barangkali ada keluarga kita atau jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang sedang sakit atau sehat, kita mohon kepada Allah SWT berkat surat Al-Fatihah ini agar yang sedang sakit disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala haji ini yang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian rahimakumullah, adapun petugas Jumat pada hari ini yang bertindak sebagai muadzin oleh Saudara Imam Hambali, Bilal oleh saya sendiri, khatib oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Amin Saudi SPDI, imam oleh Al-Ustaz Kanda Haji Saudi AS. Adapun untuk pengajian malam Selasa esok, insya Allah akan diisi oleh Al-Ustaz Ananda Wais Al-Qawmi. Itulah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna bahwa raddu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami' Mujahidin yang mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kita Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak berikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, serta nasihat wal afiyah, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam rangka mengikuti sholat Jumat di masjid yang mubarakah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada seorang patriotis Islam sedunia, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bawa umatnya minas zulumati ilan nur. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki bulan
tanggal 14 pada tanggal 4 Jumadil Awal pada tanggal 17 November. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih banyak meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sepatutnya kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya mengerjakan apa yang telah diperintahkan serta menjauhkan dari apa-apa yang telah dilarang. Hadirin sekalian rahimakumullah. Ibadah merupakan suatu perwujudan yang diminta Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah adalah merendahkan diri kita, ketundukan dan kepatuhan kita akan aturan-aturan agama Allah. Atau ibadah mencakup semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi. Baik perbuatan itu, baik perkataan atau perbuatan, baik perbuatan yang jelas atau perkataan yang tersembunyi. Karena pada hakikatnya ibadah itu berat, dan semua ibadah itu awalnya harus dipaksa dan dilatih. Kalau ibadah kita paksa dan kita latih, di pertengahan kita akan mendapatkan suatu kebiasaan dan kemudahan. Ibadah yang semula kita anggap berat, kita paksa dan kita latih sehingga kita membiasakan diri dan kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berat semua ibadah. Tapi kalau kita mulai dengan pelatihan diri, paksa, maka ditemukan kebiasaan serta kemudahan. Di pertengahannya akan ditemukan. Dan pada akhirnya ibadah itu akan kita dapati suatu kenikmatan dalam ibadah. Kalau ibadah sudah terasa nikmat buat diri kita, maka yang terjadi adalah rasa ketergantungan kita terhadap ibadah. Jadi jelas semua ibadah itu benar. Tapi kalau kita tidak mulai dengan kita paksa atau kita latih diri kita, maka akan berat terus ibadah itu. Tapi kalau sudah biasakan, maka kita akan menemukan kemudahan dan ketergantungan terhadap ibadah. Jika diri kamu berat untuk melakukan ibadah dan bermalas-malasan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya kamu telah melakukan suatu pekerjaan yang sia-sia. Ibadah sholat adalah ibadah yang paling penting karena merupakan rukun Islam, dan sholat merupakan ibadah yang sangat penting dari ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai seorang bapak, seorang ayah berkewajiban untuk memperhatikan
yang pertama dihisab, yang pertama dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala bagaimana tentang sholatnya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, "Murru auladakum bis-shalah." Perintahkanlah anak-anak untuk melakukan sholat. Wahun abna sab'a sinin. Ketika mereka itu berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asara sinin. Wa farriqu bainahum bil madad. Saking pentingnya sholat, maka kita berkewajiban untuk perintahkan anak-anak kita, serta istri kita untuk melakukan sholat. Jika anak itu berumur 7 tahun, perintahkan melakukan sholat. Dan ketika anak-anak kita berumur 10 tahun, maka pukul, tapi dengan pukulan yang sifatnya mendidik. Karena Islam tidak memerintahkan umatnya untuk berlaku kasar. Qu anfusakum wa ahlikum. Jadi sangat jelas bahwasanya apapun, siapapun orangnya yang menasihati kita tentang perkara sholat, maka sesungguhnya dia itu adalah orang-orang yang mencintai kita, orang yang menyayangi kita, dan orang itu berkeinginan untuk masuk surga bersamanya. Karena pada hakikatnya musuh terbesar kita tiap hari adalah melawan rasa malas untuk melakukan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Apapun keadaannya, tetaplah menjaga sholat. Dengan sholat hidupmu akan lebih baik. Dengan sholat hatimu akan jauh lebih baik. Dengan sholat hatimu akan lebih tenang, dan dengan sholat kelak hidupmu di akhirat akan selamat. Teruslah berdoa, teruslah meminta. Bukan Allah tidak mendengarkan doa kita, bukan Allah tidak menyaksikan doa-doa kita, dan bukan Allah tidak mengabulkan doa kita. Allah Maha Tahu, dan Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Jadi jangan tinggalkan doa, teruslah berdoa. Karena tugas kita adalah untuk berdoa. Biarkan semuanya, hasilnya Allah yang menentukan. Maka janganlah kita berhenti untuk berdoa. Dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Yang sholat celaka. Bagaimana yang tidak sholat? Celakanya orang sholat ini adalah orang-orang yang selalu lalai akan sholat. Mereka tidak menyia-nyiakan, mereka suka menyia-nyiakan sholat. Mereka tidak memperhatikan sholat, dan mereka anggap sholat itu hanya main-main. Dan mereka menganggap sholat ini tidak lebih penting dari pekerjaan
wattaba'us syahawat. Mereka lebih mementingkan apa yang ia inginkan oleh hawa nafsu. Maka Allah berfirman, "Fasawfa yalqawna ghayya." Mereka kelak akan mendapatkan kesesatan dalam hidupnya, dan siapa yang sesat maka janji Allah adalah neraka. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan hari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya Allah bi jihad wal intisab bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin ba'da fi nafsi wa sanna bi malaikatil muqaddasatil kursi. Wa qala ta'ala fi kitabihil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Warḍallahu ala al-batil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar Utsman wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a awladil muslimin wa ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal mubtadi'at wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib wa ya qadiyal hajat. Allahumma la turfa lil yahudi bil qudsi raya wa la tuhaqqaq lahum ghaya wa lahum lin nasi ayat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi wa huwa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.